Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Bumdes dimanapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membagikan tips ramuan tradisional. Kalau kita melihat di sini, ini ada kunyit, asam jawa, gula jawa atau gula aren, kemudian lidah buaya. Kira-kira akan digunakan untuk apa ya? Ya, tidak salah lagi, keempat bahan ini akan kita gunakan untuk terapi atau pengobatan yang berkaitan dengan kulit secara umum atau secara khusus kulit wajah. Jadi ramuan ini kalau dipadukan akan membuat wajah menjadi glowing. Nah, ini yang sedang digandrungi oleh ibu-ibu terutama ya. Bagaimana bersusah payah, keluar duit berapapun rela, asalkan wajahnya glowing, wajahnya kinclong. Nah, baiklah, langsung kita kerjakan saja sambil saya uraikan satu persatu manfaat atau khasiat dari masing-masing ini. Yang pertama adalah kunyit. Kunyit ini sudah banyak kita ketahui, banyak sekali kandungan yang ada di kunyit ya. Jadi kunyit itu mengandung, salah satunya adalah kurkumin, kemudian vitamin C, vitamin A, asam folat ya. Ini sangat bermanfaat untuk apa? Kunyit ini berfungsi untuk membunuh bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam tubuh. Kurkumin ini bisa berfungsi juga untuk menangkal zat radikal bebas, maka bisa digunakan untuk anti radang. Jadi kalau demam, ada luka, infeksi, ini bisa diatasi dengan kunyit. Nah, di samping manfaatnya yang sangat banyak ya, jadi kunyit ini untuk berkaitan dengan kulit, ini juga bisa untuk pengobatan jerawat. Ini kulit, ini saya tepuk-tepuk biar nanti kalau direbus dipetek ya, ini bisa lebih banyak khasiatnya yang keluar. Kenapa kok tidak saya ulek ya? Ini kenapa? Ini tadi cuma 3 ya, jadi kunyit itu juga paling banyak kita konsumsi kunyit itu sekitar tidak boleh lebih dari 350 ml gitu ya setiap harinya. Jadi enggak usah banyak-banyak. Lagian kunyit ini juga tidak boleh kita membuat kunyit ini setiap hari untuk jamu ya. Jadi kalau kita memang mau jamu kunyit ini paling tidak diletih
kalau dalam masa penyembuhan 2 hari sekali ya. Tapi kalau dalam masa normal-normal saja maka bisa 3 hari sekali ini kunyit. Karena apa? Kalau kita terlalu sering konsumsi kunyit maka ini bisa berefek di hati ya. Jadi bisa menimbulkan sirosis kalau terlalu banyak. Apapun kalau terlalu banyak kan tidak baik. Jadi ini bisa tidak baik di hati. Kemudian juga bisa kalau konsumsi terlalu banyak itu akan mengendap menjadikan batu ginjal. Nah, kita nggak inginkan mengobati sesuatu berefek terhadap sesuatu ya. Seperti juga obat dokter, di samping ada indikasi yang baik juga ada efek sampingnya. Yang kedua adalah asam ini ya, asam jawa. Asam jawa ini kaya akan vitamin A, C, dan E. Nah, ini salah satu khasiat yang paling bagus di asam jawa ini adalah yaitu mengobati jerawat, kemudian membuat kulit menjadi lebih cerah, bercahaya, kemudian bisa membuat kerut-kerut kulit itu menjadi halus. Nah, inilah yang menjadi bisa digunakan sebagai jamu yang menyebabkan wajah kita menjadi glowing, bersinar, cerah. Ini adalah asam jawa. Nah, asam jawa ini ada unsur nitratnya ya, yang bikin asam. Ini sebenarnya yang lebih baik ya yang segar ya, tapi saya beli tidak ada, ini belum musim asam ya. Nah, ini maka asam jawa ini bisa membuat kita wajah yang misalnya sebenarnya usianya masih muda tapi kelihatan kayak nenek-nenek. Nah, ini bisa pulih kembali menjadi lebih muda lagi. Kalau usia yang sudah ada 40 ke atas, kendor dan sebagainya menjadi lebih kenceng lagi. Semangat ya. Nah, ini untuk pengobatan jerawat, dia bisa menutup bintik-bintik hitam akibat dari jerawat yang telah terjadi. Biasanya jerawat kan kalau sudah sembuh pada bintik-bintik itu ya, kemudian berkeriput-keriput. Nah, ini tugas dari kunyit ini. Yang ketiga adalah gula aren atau orang menyebut gula Jawa. Beda dengan gula kelapa ya. Nah, ini gula Jawa segini saja. Gula Jawa ini kaya akan nutrisi. Jadi kalau orang diabetes itu baik minum gula Jawa, sangat baik. Nah, gula Jawa ini tadi saya katakan mengandung inulin. Inulin itu ini juga ada karbohidratnya. Inulin itu bagus untuk penderita diabetes. Karena apa? Karena dia akan memperlambat penyerapan karbo. Jadi maka kalau orang diabetes kepingin minum manis, pakai gula aren saja. Jadi tidak drop, tenaganya kuat, tidak ngedrop, juga dia memiliki kandungan inulin.
Kalau yang di TV-TV itu yang manis katanya itu, tapi itu nggak punya tenaga, nggak punya energi. Nah bagusnya ini. Nah jangan sampai keliru kalau beli gula aren itu yang asli, karena kalau gula aren masir itu biasanya dia dicampuri gula pasir. Gula aren beda dengan gula kelapa ya. Ini gula aren yang memang gula dibuat dideres dari nira atau getah pohon aren ya, kolang kaling itu. Nah ini ciri-cirinya tidak terlalu keras kalau kita ini ya. Maka gula aren ini mahal. Kalau memang mau pesen bisa pesen saya ya. Gula aren ini 1 kilonya bisa mencapai 24 sampai 26.000 ya. Yang asli. Kalau yang tidak asli sih bisa 19.000, bisa 20.000. Nah ini 24 sampai 26.000 harganya. Nah, apakah kalau terlalu banyak minum atau konsumsi gula aren itu ada efek sampingnya? Ada. Suatu yang berlebihan tetap ada efek sampingnya, yaitu tidak baik untuk jantung kalau terlalu banyak. Tapi kalau hanya sewajarnya itu tidak masalah. Artinya apa? Misalnya Bapak Ibu ini konsumsi dimakan tadi ya, dimakan tidak untuk minum dan sebagainya. Nah itu bisa berefek ke jantungnya, menjadi bisa lemah jantungnya. Nah ini kombinasi ini memang sebagai penawar dari asam dan kunyit. Jadi kalau dikonsumsi pagi hari tidak masalah, tidak akan menimbulkan gangguan pencernaan karena sudah ada gula arennya ini. Kita lanjutkan, ini lidah buaya. Nah lidah buaya nanti kita pakai tidak banyak ya, ini nanti akan kita gunakan. Lidah buaya atau aloe vera itu sudah kita tahu khasiatnya untuk kulit ya, menghaluskan kulit, kemudian untuk obat jerawat. Dia kalau kita konsumsi ini mengandung kaya akan serat, juga antioksidan, penangkal zat radikal bebas. Jadi konsumsi lidah buaya ini juga sangat bagus. Tapi hati-hati untuk konsumsinya. Jadi kalau pertama kita ambil dari pohon, kita taruh begini ya. Nah ini ditiriskan begini supaya apa? Racun-racun atau getah lidah buaya itu keluar. Setelah 10 atau 15 menit baru ini bisa dikonsumsi karena racun-racunnya sudah keluar. Nanti ini kita ngerebusnya belakangan. Setelah ini kita masukkan ya, ini kita masukkan. Ini hanya cukup untuk 1 gelas saja ya. Nanti kita rebus asam jawanya, kita taruh. Ini tidak menunggu mendidih ya, jadi ini bareng-bareng sampai nanti mendidih. Akan kita rebus dulu. Nah setelah agak mendidih, maka baru lidah buaya ini kita masukkan. Jadi tidak bareng dengan kunyit, asam jawa maupun gula jawa. Ini cara mengupasnya ya. Mengupas lidah buaya itu gampang-gampang susah. Jadi tapi kalau sudah terbiasa juga tidak begitu susah. Ini nanti untuk memasukkan ke sana kita pakai sendok saja.
Nanti kita cuci yang bersih. Nah, biasanya lidah buaya ini digunakan untuk pelembab ya, langsung ditempelkan di wajah. Kalau memang mau ditempelkan di wajah boleh saja, tapi ini memang untuk pengobatan di dalam ya. Kebetulan anak saya itu jerawatnya luar biasa, besar itu ya, di wajah maupun seluruh bau ini berjerawat semua. Tapi alhamdulillah sudah konsumsi ini kira-kira 7 kali, wajahnya benar-benar glowing, jerawat di wajah tidak tumbuh walaupun masih ada 1-2 di bau ya. Nah, ini luar biasa. Jadi untuk mengobati segala sesuatu ternyata kita mempunyai yang alami, yang mudah, yang murah, hemat biaya, hasilnya nyata ya. Lidah buaya ini jangan terlalu sering dikonsumsi, ini tidak baik kalau terlalu sering, karena lidah buaya ini bisa juga mengganggu pencernaan bagi yang tidak tahan. Kalau terlalu banyak, maka ini dari satu batang ini bisa digunakan bisa 3-4 kali ya. Nah, juga bisa menyebabkan diare dan gangguan ginjal. Maka hati-hati kalau mau mengolah jamu-jamu tradisional. Jangan asal minum, jangan asal membuat. Setelah itu ini kita cuci, mari kita rebus. Ini sudah mendidih ya, jadi agak telat, nggak apa-apa. Sebelum mendidih kita masukkan lidah buayanya. Nah, caranya ini pakai sendok saja, yang tadi sudah kita gerek pakai pisau ya. Nah, kita tunggu sebentar. Ini rebusnya tidak lama, sebentar saja. Setelah mendidih kira-kira 3-5 menit, nanti kita matikan. Supaya apa? Supaya kandungan-kandungan yang ada di dalam kunyit, asam jawa, kemudian lidah buaya tidak rusak. Karena suatu yang dipanaskan berlebihan itu akan merusak vitamin-vitamin atau mineral-mineral yang terkandung di dalam empon-empon tadi ya. Jadi kalau sering kita mendengar orang mengatakan, misalnya kita merebus empon-empon dari 3 gelas menjadi 1 gelas. Nah, ini saya pikir efektivitas untuk khasiatnya ini malah berkurang. Jadi semakin lama tidak menjamin semakin bagus, semakin meresap, tidak. Jadi sesuatu yang dipanaskan berlebihan itu akan merusak dari kandungan yang ada di empon-empon tersebut, begitu ya. Dan ini lidah buaya sisanya ini bisa ditempelkan di wajah. Nah, menempelkan di wajah untuk lidah buaya ini juga jangan terlalu lama ya. Paling lama itu 10 menit. Jadi untuk diusapkan langsung ke wajah
Ini saya usapkan di wajah saya, itu paling lama 10 menit. Karena apa? Nanti kalau semakin lama akan menimbulkan iritasi pada kulit, sehingga kulit menjadi kemerah-merahan. Jadi kita kepengen glowing tapi malah gatal-gatal. Nah, langsung kita matikan saja. Ini sudah 3 menitan. Nah, supaya meresap bener gimana? Kita tutup rapat ini. Nah, udah kita tutup. Nanti ini sudah jadi ya. Nanti akan kita lihat hasilnya kalau kita taruh di gelas seperti apa. Ini kita tutup saja, sehingga pemanasannya itu bukan dari api tetapi dari uap mereka yang tidak kemana-mana. Nah, ini dulu, nanti kita sambung lagi hasilnya. Baiklah, setelah kurang lebih 30 menit tadi, setelah dimatikan, ditutup, kemudian setelah 30 menit bisa untuk diminum. Ini hangat-hangat, enak banget ya. Nah, ramuan glowing kita udah jadi 1 gelas persis ya. Jadi tadi memang ini untuk 1 gelas. Jadi tadi resep tadi memang sedikit-sedikit, gulanya juga tidak terlalu banyak, kunyitnya hanya 3 ruas kecil, kemudian asamnya juga 3 kelungsu saja, dan gula jawanya juga tadi yang sudah saya perlihatkan ukurannya seberapa tadi, bisa diingat-ingat ya, atau dilihat lagi di awal-awal tadi. Jadi inilah minuman yang membuat kita menjadi lebih muda lagi, kulit kita menjadi kencang, bercahaya, glowing, dan berkilau. Tidak perlu mahal ternyata ya. Orang kalau kita lihat artis-artis ya, suka pamer dia yang suntik botok lah, yang tanam benang, tentu sakit sekali ya, atau malah ada yang operasi. Tapi ini tidak, ini alami, efek sampingnya juga tidak ada, karena kalau seperti yang saya sampaikan tadi, asal kita tidak terlalu bernafsu, buru-buru, kepingin cepat glowing gitu ya, 1 hari sekali saja minum, kemudian besok sudah tidak minum lagi, hari berikutnya minum lagi gitu ya. Kalau untuk normal-normal saja saya sarankan seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali untuk membuat ini. Mudah, murah bukan? Dan selamat mencoba. Saya bisa ya menjamin 7 kali minum wajah Anda akan cerah. Tidak percaya, buktikan ya. Sampai ketemu di tip-tip berikutnya yang memanfaatkan lingkungan sekitar kita menjadi lebih berkualitas dan lebih berhemat, serta mudah di dalam melakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.